bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya nanti kita akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati hamba-Nya yang akan membentangkan firman-Mu, urapai dengan Roh Kudus-Mu, pakai lidah dan bibirnya untuk membentangkan firman, dan sehingga Roh-Mu yang bekerja di lidah dan bibir hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Begitu juga buat kami semua yang akan mendengarkan, kiranya Engkau menuntun hati dan pikiran kami supaya kami bisa merenungkan dan nantinya akan menjalankan setiap firman-Mu, karena firman adalah pelita bagi kehidupan kami. Bapak kami, buat rekan-rekan kami yang belum bisa hadir bersama kami, kiranya Engkau sudah juga memberkati. Sentuhlah hati semua saudara-saudara kami yang belum bisa kumpul karena mungkin kesibukan, kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab hamba-Mu mendengar dan kami siap mendengarkan. Urapi setiap hati kami dan jadikan hati kami tanah yang gembur, sehingga Kau taburi firman-Mu tumbuh subur dan berbuah, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kunaikan doa sebelum firman yang jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali ke moderator. Amin. Terima kasih kepada Netro Baskoro yang telah memimpin doa firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Theo Tumanduk. Kepada Bapak Theo Tumanduk dengan penuh kasih saya persilakan. Iya, terima kasih Om Sergius selaku wakil penanggung jawab channel di 231, dan selamat malam, shalom buat kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita percaya di malam hari ini kita semua sudah diberkati, dan kita percaya bahwa pengalaman-pengalaman yang indah yang kita boleh rasakan bersama Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kerja kita, dimanapun kita berada di sepanjang hari ini. Saya percaya bahwa kita mempunyai pengalaman yang indah bersama Tuhan. Dan baik, pada malam hari ini saya bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama belajar lagi akan firman Tuhan. Dan saya percaya bukan kebetulan saya boleh membawa firman Tuhan di tanggal 26, karena sebentar lagi, tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Februari. Secara dunia orang katakan bulan kasih sayang. Secara dunia orang katakan bulannya Valentine Day. Namun bersyukur di rumah kasih Tuhan memberikan hikmat untuk kita sama-sama belajar tentang the true love. Kita boleh tahu, kita boleh terus diperbaharui tentang true love itu dari hari ke hari di sepanjang bulan ini. Dalam setiap pembacaan firman Tuhan, dalam setiap kajian renungan khotbah yang ada, kita selalu terus dibukakan hikmat-hikmat baru tentang true love. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua di malam hari ini sudah tertanam ya akan tema yang ada, akan ayat mas yang ada. Kalau Januari kita bicara tentang identitas kita, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, dan kita punya tugas yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan buat, sehingga orang boleh melihat. Namun sebelum kita berjalan memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, maka bukan kebetulan
di Februari ini kita dibentuk oleh karakter. Pembentukan karakter, kita bisa menjadi sama seperti Tuhan. Sehingga ada pujian yang mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bukan tidak mungkin setiap karakter kita ada pembentukan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa karakter itu tidak paten atau tidak mutlak, Bapak Ibu. Tetapi karakter itu boleh dibentuk, dan diperbarui. Sehingga ketika kita dari gelap ke terang, maka semua perubahan itu sepenuhnya, Bapak Ibu. Bukan hanya iman. Bukan hanya iman kita berubah. Dari gelap kita tidak punya iman, tetapi ketika kita ada di dalam terang, kita punya iman. Tidak, Bapak Ibu. Bukan hanya pengharapan. Ketika kita dari gelap kita tidak punya pengharapan, masuk pada terang kita punya pengharapan. Tetapi karakter Kristus harus kita bawa, sehingga ketika seorang preman bertobat, maka dia pun harus memiliki karakter Kristus itu, Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang berpikir, saya dulu memang tegas, saya kasar. Sehingga ketika saya bertobat, ya sudah beginilah saya. Terima apa adanya saya, Tuhan. Maka mari kita sama-sama berbaharui. Belum ada kata terlambat untuk kita berbenah diri, Bapak Ibu. Saya di bulan Desember pernah berkunjung di salah satu orang tua rohani kami. Dia juga adalah pendeta. Dan ketika dalam diskusi saya dengan istri beserta ibu pendeta ini, kami memang sempat membahas tentang perjalanan gereja kami ya. Mungkin kalau di sini saya perhatikan yang masuk dalam grup Aku Cinta Geni mungkin Pak Pendeta Samiaji ya, dan ada beberapa mungkin ya, dan mungkin memperhatikan bahwa dalam beberapa kurun waktu ini memang boleh dikategorikan ada banyak pergumulan di dalam gereja kami secara sepenuhnya ya, secara all sinode Gemiun, karena memang dalam beberapa minggu ke depan atau bulan depan kita akan mengadakan pemilihan kalau di Pentakosta majelis daerah ya. Kalau ini kita akan pemilihan sinode, ketua sinode yang mengepalai Gemiun. Tentunya di situ ada, ya boleh dikatakan perpolitikan tetap ada, Bapak Ibu. Ketika ada pemilihan, maka di situ ada kampanye dan lain-lain. Dan saya pun sempat bertanya, saya bilang, karena saya sering panggil juga beliau Bunda, saya katakan, Bun, kenapa Bunda jarang untuk ada aktif di dalam komunitas ini? Dan dia katakan, jangankan aktif, Theo, FB pun saya tidak punya. Saya penasaran, saya coba tanya, Bunda, kenapa Bunda tidak mau ada FB? Dan dia pun mulai mengatakan, di masa-masa pensiun saya secara organisasi sebagai pendeta, dan di masa-masa saya menanti absen daripada Tuhan, saya tidak mau memubazirkan, kata beliau ya, memubazirkan segala kerja pelayanan saya hanya karena harus beradu argumen. Wow, saya merasa tertarik dengan apa yang dia katakan, karena dia katakan terkadang saya hanya baca dari FB teman yang kadang menunjukkan peristiwa-peristiwa itu, dan dia katanya pingin sekali untuk berkomentar, namun dia menjaga agar dia tidak turun dan terlibat dalam adu argumen di komunitas itu, Bapak Ibu. Dan saya tanya, kenapa Bunda? Karena saya tidak mau, jangan sampai hanya masalah karakter saya ditolak oleh Tuhan. Sementara perjalanan kehidupan pelayanan saya sudah berusaha untuk melayani jemaat, yang pada akhirnya
hanya masalah saat ini di dalam media sosial, hanya kita terjerumus. Dan saya pun boleh mengambil satu pelajaran Bapak Ibu. Dan itu saya ingin bawa ke rumah kasih. Seberapapun sering kita beribadah Bapak Ibu, seberapapun sering kita memuji Tuhan, seberapapun sering kita mendengarkan akan firman Tuhan, tapi pernahkah kita membayangkan pada akhirnya kita akan masuk pada suatu posisi ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kalau kita lihat dalam pembacaan Matius pasal ayatnya yang ke-23 di situ, pada waktu itulah, mohon maaf kita ambil ke Matius pasal 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pernahkah kita terpikir ketika kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana kita memposisikan? Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, orang-orang kelompok seperti ini, Bapak Ibu, bukankah mereka mempunyai iman yang besar? Bukankah mereka dalam kategori kelompok mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Karena tidak mungkin mereka akan menggebu-gebu, membuat mujizat, memberikan mujizat. Tidak mereka menggebu-gebu, mengusir setan demi Tuhan. Kalau tidak punya iman yang besar, kalau tidak punya pengharapan yang besar. Tetapi kenapa sampai Tuhan mengatakan dalam ayat ini, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kalau pada akhirnya kita harus kembali ke tema kita di bulan ini, Bapak Ibu, tentang kasih sejati, true love, cinta sejati. Namun kita dibawa dalam pembacaan 1 Korintus 13:4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu adalah sebuah karakter sebenarnya yang harus ada pada anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita pun terus lompat pada ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Memang dalam urutannya, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih ada pada urutan ketiga. Tetapi setelah penjelasan berikut, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita boleh memiliki iman yang besar, Bapak Ibu. Kita boleh memiliki pengharapan besar. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, percuma Bapak Ibu. Sia-sialah hidup kita. Apa yang kita buat? Mengapa demikian? Walaupun kita punya iman, walaupun kita punya pengharapan, kalau pada ayat kelima dalam 1 Korintus 13 katakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau dia tidak memiliki kasih, kalau dia melakukan yang tidak sopan, itu yang saya katakan. Apa gunanya kita memiliki iman? Semerdu apapun pujian penyembahan kita, sebagus apapun konteks khotbah pengajaran kita, sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, kalau tidak dibarengi dengan karakter, kasih, maka sia-sialah hidup kita, Bapak Ibu.
Karena kasih itu harus mengimplementasikan kepada sesama kita. Ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar. Kita harus memiliki kesabaran, Bapak Ibu. Kasih itu murah hati. Kita harus memiliki murah hati. Murah hati bukan pada konteks hanya untuk memberi materi. Tetapi hal yang sangat memang diharapkan pada saat ini, bagaimana kita mengimplementasikan pada ayat yang kelima. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah yang sangat kita harapkan, Bapak Ibu. Kalau kita korelasikan di dalam kehidupan kita bermodulasi di rumah kasih, maka itu sangat-sangatlah pas sebenarnya kita belajar di dalam 1 bulan ini tentang kasih itu, Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Ketika kita memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita, maka ketika kita naik terkoneksi di dalam rumah kasih, ketika kita sedang ada di dalam ibadah, mungkin ada beberapa rekan yang bermodulasi, tiba-tiba delay jaringan. Kita boleh dengan sabar menunggu, Bapak Ibu. Kalau dalam edukasi, kita boleh menunggu sekitar 5 sampai 10 detik. Tetapi kita ketika memiliki kesabaran, ketika kasih itu sabar ada di dalam pribadi kita, maka kita boleh menunggu sampai 30 detik, Bapak Ibu. Kita sabar menunggu. Sambil dalam penghayatan kita di dalam ibadah bermodulasi, kita sembari merenungkan kasih Tuhan, menunggu rekan yang sedang bermodulasi karena delay, mungkin karena latensi. Kesabaran kita terbentuk di dalam rumah kasih. Kita tidak akan cepat-cepat menekan PTT, push to talk. Ketika kita ada murah hati, Bapak Ibu, maka kita sebagai user, ketika kita melihat, mungkin saat kita sedang bermodulasi tiba-tiba disambar, ya, kita akan tenang, kita tidak akan cepat marah. Atau tiba-tiba ketika kita tiba-tiba di silent, maka kita tidak akan lagi, wow, siapa yang silent saya? Tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena karakter kita sudah dibentuk. Apalagi channel kita punya titel kasih di setelah rumah. Berarti rumah ini ada kasihnya. Nah, bagaimana mungkin kita yang memegang titel rumah kasih, tapi kita harus menjadi seorang pemarah? Ketika tiba-tiba kita ada silent, kita boleh menunggu. Atau kita langsung boleh loncat. Tanpa harus menunggu orang lain yang harus mengembalikan kepada voice. Nah, ini saya katakan, kalau itu semua karakter kasih itu ada pada kita, sungguh indah pelayanan ini, Bapak Ibu. Sungguh nyaman pelayanan ini. Bagaimana pengimplementasian dari ayat yang keempat 1 Korintus 13 masuk pada ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ketika kita pun diperhadapkan orang yang melakukan tidak sopan kepada kita, maka kita pun tetap ingat ayat yang kelima. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Memang benar, ketika orang melakukan satu kesalahan, adalah hak kita untuk menegur orang tersebut. Namun bagaimana kita pun menegur orang itu, kita harus kembali pada ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang sopan, yang tidak sopan. Maka ketika orang yang tidak sopan melakukan tidak sopan kepada kita, maka kita menegur bukan dengan seperti dia yang dia lakukan. Maka kita pun menegur dengan sopan santun kepada dia.
Ini adalah hal yang sebenarnya di dalam pelayanan yang Tuhan harapkan kepada kita. Tuhan bukan minta kepada kita pujian yang merdu. Tuhan bukan meminta kepada kita hanya sebatas membaca Alkitab. Tetapi bagaimana kita pun mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dan karakter itu yang harus kita fokuskan. Karena kita harus kembali pada pembacaan dalam Matius itu. Mengapa mereka yang membuat mujizat? Mengapa mereka yang mengusir setan atas nama Tuhan ditolak oleh Tuhan? Karena terkadang belum tentu orang yang berlabelkan orang Kristen itu mempunyai karakternya Yesus. Belum tentu orang yang berlabelkan anak Tuhan mempunyai karakternya Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, bulan Februari, bulan penuh kasih sebentar lagi, akan kita lewati dengan tema-tema surgawi. Namun biarlah kasih di sepanjang bulan ini yang kita sudah pelajari, mari kita ambil, kita bawa, kita resapi, dan kita belajar mempraktikkan. Memang tidak mudah untuk menjalankan, mempraktikkan karakter kasih itu di dalam kehidupan kita. Sulit Bapak Ibu. Saya katakan waktu awal saya membawakan firman ini, saya pun sedang mempelajarinya. Karena saya sulit. Bagi saya pribadi, ada beberapa karakter yang saya harus bentuk. Dan tentunya mari kita semua yang ada pada malam hari ini. Bukan kebetulan kita diperdengarkan tentang 1 Korintus 13 ayat 4. Kita percaya ada maksud Tuhan di dalam semua user rumah kasih. Bukan hanya di dalam pelayanan modulasi, tetapi biarlah itu bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah tangga kita, keluarga kita sebagai kepala keluarga, sebagai anak. Mari kita terapkan. Mari kita ada karakter yang seperti Tuhan. Kita memiliki kasih itu. Sehingga orang melihat kita, mereka pun akan mengetahui, pasti dia orang Kristen. Orang tidak mengenal Tuhan bisa melakukan hal yang baik. Orang dunia boleh melakukan hal baik. Namun anak Tuhan dituntut untuk lebih dari baik. Bagaimana karakter Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah kasih. Maka anak-anak Tuhan pun harus memiliki kasih. Dan itu adalah wajib hukumnya Bapak Ibu. Wajib. Karena bagaimana kita mengatakan kita punya kasih? Kalau kita masih pemarah, kita masih melakukan hal yang tidak sopan, kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Saya sulit untuk mengampuni Om Theo. Soalnya kelakuannya sudah begitu sangat tidak terpuji terhadap saya. Tetaplah Bapak Ibu, ampunilah musuhmu. Makanya kenapa di rumah kasih, sebenarnya dalam liturgi ibadah, doa Bapa kami wajib untuk kita perdengarkan. Karena doa Bapa kami ini bukan hanyalah susunan doa yang dibuat oleh manusia, tetapi ini adalah firman Tuhan. Dan pada bait-bait yang ada, kita kembali terus diperdengarkan. Kalau kita belum mengampuni orang, ingat dalam doa Bapa kami. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sehingga kalau ada pun orang berbuat, tapi Om Theo, dia selalu berbuat.
salah, selalu melakukan hal yang salah. Hari ini dia buat, kita ampuni. Besok dia buat, ampuni juga. Karena doa Bapa kami menjelaskan itu, Bapak Ibu. Tidak ada tanpa lain. Tidak ada alasan lain. Doa Bapa kami katakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau kita mau pengampunan daripada Tuhan, maka kita wajib mengampuni orang yang berbuat salah. Kalau dia datang, dia berbuat salah lagi, kita baca juga doa Bapa kami kembali. Sehingga setiap hari, setiap ibadah di rumah kasih, doa Bapa kami harus kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk mengingatkan kita. Mungkin beberapa jam yang lalu, kita pernah berseteru. Mungkin beberapa jam lalu, kita pernah berselisih paham dengan sesama kita. Mungkin beberapa jam yang lalu, kita ada sedikit bersih tegang dengan istri, suami, anak-anak. Maka ketika kita ada dalam ibadah, Tuhan kembali ingatkan. Apabila kita ingin meminta pengampunan kepada Tuhan, maka selesaikan dulu pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Tanpa syarat apapun. Maka dari itu, ketika karakter kasih itu ada, kita pun akan berbuah. Karena kita sudah hidup di dalam ruh. Nah, kita tahu sendiri bahwa ketika kita hidup di dalam roh, kita akan berbuah roh. Dan buah roh itu adalah kasih. Bayangkan yang pertama dalam buah roh, itu ada di dalam Galatia 5, ayat yang ke-22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, Bapak Ibu. Jadi buah roh itu bukan saya pilih buah kasih aja, yang lain tidak. Di dalam satu buah itu, semua harus kita makan. Karena dalam satu buah itu, itulah ada keseluruhan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi kalau ada orang katakan, saya punya kasih, tetapi kalau dia tidak punya kelemah lembutan, percuma Bapak Ibu. Buah roh itu harus ada kelemah lembutan. Kita jangan hanya makan satu saja. Kita jangan hanya memiliki satu saja. Karena dalam satu buah itu memiliki semua. Wajib. Kalau tidak ada salah satu, berarti dia bukan buah roh. Dan di akhir ayat itu di situ dituliskan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu, ketika karakter kita seperti Tuhan, seperti Yesus adalah kasih. Kita hidup di dalam pelayanan, kita hidup dalam keseharian. Firman menjadi hidup. Maka kita pun hidup dalam roh. Dan ketika kita hidup di dalam roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu bukan hanya kita pilih-pilih saja. Tetapi dalam satu buah roh itu, maka kita akan memiliki sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembut, penguasaan diri. Karena itu Bapak Ibu, sungguh alangkah indahnya Bapak Ibu. Ketika pelayanan di rumah kasih, kita boleh berjalan bersama-sama. Bergandengan tangan. Saling menguatkan. Saling membangun. Saling meneguhkan. Karena kita memiliki kasih. Sehingga saya katakan, tidak akan ada lagi
kata-kata di luar sana. Bagaimana saya harus ke rumah kasih kalau di dalam itu pun tidak ada kedamaian? Saatnya kita merubah semua pandangan orang dunia terhadap rumah kasih ini. Karena kita sudah dibentuk daripada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita wajib memiliki kasih. Namun bukan berarti kita pun tidak harus secara otomatis membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Segampang itu. Tidak. Kita tetap berproses. Oleh karena itu, gunanya kesehatian di dalam pelayanan adalah kita sama-sama saling membangun. Sama-sama saling mengingatkan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika mungkin kita ada hal-hal yang tanpa kita sadari, kita lakukan hal menyakiti hati sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Biarlah di bulan Februari ini kita sudah dibentuk oleh tema kasih. Kita sudah memiliki ayat mas dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Pegang firman itu dan kita belajar bersama-sama. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalaupun belum bisa, sama-sama kita latih. Sama-sama kita belajar. Kita berproses. Satu hal yang saya boleh dapatkan bahwa bukan kebetulan kita dibawa di bulan ini. Bukan karena Valentine, tidak. Tetapi kalau Tuhan masih mengingatkan kita tentang karakter ini, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Dan ambil kesempatan itu untuk merubah kehidupan kita. Agar ke depan kita boleh dengan yakin kita tidak ada di dalam golongan pada Matius 7 itu. Kita tidak ditolak oleh Tuhan. Kita akan dikenal oleh Dia. Bukan tidak dikenal oleh Tuhan. Karena kita memiliki karakter. Akan lebih abdol lagi ketika iman kita kuat, pengharapan kita teguh, dan kasih kita nyata. Maka kita percaya, Tuhan pun akan mengenal kita. Belum ada kata terlambat. Mari kita sama-sama belajar. Sambil kita akan melewati lagi bulan Maret, April, dan seterusnya. Dengan tema-tema dan dari hikmat daripada Tuhan. Biarlah membentuk karakter kita terus. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan kita untuk belajar bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Hamba percaya bukan kebetulan di sepanjang bulan Februari ini Tuhan ingatkan kami tentang kasih. Sebentar lagi kami akan meninggalkan bulan Februari. Namun kami percaya bahwa rema Tuhan, maksud daripada Tuhan akan kami terus bawa pada bulan berikutnya dan seterusnya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk ada kasih. Biar karakter kami terbentuk Tuhan. Terkadang memang sulit Tuhan. Ketika kami yang kadang tidak bisa sabar. Dan kami harus dituntut untuk sabar Tuhan. Namun kami percaya proses demi proses Tuhan akan bawa kami. Dan Tuhan akan mampukan sehingga kami boleh melewati dan kami boleh menjadi orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang tidak sombong, sehingga kami boleh mengimplementasikan kepada sesama kami. Kami boleh menjadi orang yang tidak melakukan yang tidak sopan. Kami akan berbuat sopan dimanapun kami berada Tuhan. Baik itu di rumah kasih, di channel 231 maupun di pelayanan kami di Delta Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki dan melakukan hal-hal yang sopan. Kami pun akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang belajar untuk mengampuni akan kesalahan dari orang lain Tuhan. Baik itu di rumah kasih maupun di lingkungan kami sehari-hari Tuhan.
Ajar terus kami Tuhan. Bawa terus kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang memiliki kasih. Sehingga kami pun akan berbuah roh. Dan kasih itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah selesai. Namun hamba percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus akan menuntun kami untuk melakukan sesuai dengan firman. Karena kami percaya kebenaran yang sejati hanya ada pada Tuhan saja. Hamba yang penuh kekurangan, hamba hanya menyerahkan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang beracara dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Om Sergius.